Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zuhri. Saya eh, akan berdiskusi tentang pendapatan nasional. Oke, eh, pendapatan nasional adalah nilai dari barang dan jasa yang diproduksikan suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Jadi pendapatan nasional itu bisa dihitung dalam satuan tahun, bukan bulanan. Itu ya. Oke. Tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Kenapa kita harus mengetahui tujuan dan manfaat, Pak? Ya karena ketika kita mempelajari suatu ilmu tanpa mengetahui tujuan dan manfaat kita mempelajarinya, seakan-akan kita terbodohi gitu. Jadi kalian sebelum mempelajari suatu ilmu, kalian harus tahu dulu tujuan mempelajari ilmu itu, manfaatnya apa gitu ya. Oke, tujuan dari mempelajari pendapatan nasional, yang pertama mengetahui kemampuan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Nah ini dia. Saya teringat isu-isu yang kemarin baru booming istilahnya, isu tentang diputusnya atau dicabutnya status negara berkembang di Indonesia. Nah, apakah sudah layak Indonesia ini dicabut dari negara berkembang? Nah, dengan cara apa? Kita lihat pemerataan perekonomiannya. Apakah perekonomian di Indonesia sudah merata? Tuh. Ya sudahlah, jadikan motivasi saja ya. Oke, yang kedua, memperoleh taksiran yang baik tentang nilai dari barang dan jasa dalam satu tahun. Nah, ketika kita sudah mendapatkan data tahunan pendapatan nasional, kita bisa tahu nilai dari barang dan jasa dalam satu tahun itu kita sudah tahu. Di tahun depan kita bisa menaksirkan tahun depan seperti ini. Oh ya, gitu. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Nah, ini wajib bagi kita selaku kaum akademisi untuk selalu membantu dan mendukung pemerintah dalam setiap program-programnya. Ya. Yang keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Nah, ini kita harus bisa mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian di negara kita. Contohnya wabah yang sekarang sangat menakutkan ya. Baik warga negara yang awam, masyarakat awam, atau pemerintahan, menteri, presiden, bupati, gubernur, semuanya sekarang lagi memikirkan cara mengatasi itu. Nah, kita selaku kaum mahasiswa, kaum intelektual harus membantu mengkaji itu ya. Kemudian manfaatnya, yang pertama mengetahui struktur perekonomian negara. Nah, ini ketika kita mempelajari pendapatan nasional kita bisa mengetahui struktur perekonomian negara ini sekarang seperti apa. Kalau dulu mungkin strukturnya masih agraris, semuanya lahan yang ada di negara kita kebanyakan itu dibuat sebagai ladang pertanian. Nah sekarang gimana? Kebanyakan lahan pertanian sudah diganti ke industri, jalan tol, pertambangan, dan pembangunan-pembangunan lainnya. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Nah, ini ya. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Dan keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Nah, ini. Dari waktu ke waktu, kita bisa mempelajari, menganalisis, dan mengkaji dari antar daerah, Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, atau di luar Madura kita bisa mengkaji. Dan ataupun dari negara lain.
Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Malaysia. Itu manfaatnya. Dan yang terakhir dapat membantu kebijakan pemerintah. Oke. Dalam konsep pendapatan nasional itu ada istilah-istilah yang harus kita pelajari. Yang pertama GDP. GDP atau Gross Domestic Product, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu PDB, Produk Domestik Bruto, yaitu nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing. Nah, ini nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing. Jadi nilai barang dan jasanya itu milik warga negara sendiri dan negara asing. Itu GDP. Kalau GNP itu Gross National Product atau PNB, Produk Nasional Bruto. Nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi hanya milik warga negara tersebut saja. Itu kalau PNB. GNP sama dengan GDP dikurangi produk neto terhadap dalam negeri. Ini rumusnya GNP. Yang ketiga, Net National Product merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu. Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan. Penyusutan atau depresiasi. Rumusnya NNP sama dengan JNP dikurangi penyusutan. NNI, Net National Income, adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Nah, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Itu ya. Yang kelima, personal income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan kemudian ditambah lagi dengan transfer payment. DI, disposable income, ini yang keenam, adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Nah, rumusnya DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, pendapatan nasional itu ada dua tipe dalam penghitungannya, berdasarkan harga berlaku dan harga tetap atau konstan. Kalau berdasarkan harga berlaku itu merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Nah, misalnya kalian mau menganalisis tentang pendapatan nasional di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2015. Nah, setiap tahun itu nilai dari barang dan jasanya itu pasti berbeda-beda. Contohnya saja beras. Beras di tahun 2010 harganya 5.000 per kilo. Tapi di 2012 itu naik menjadi 6.000 gitu. Kemudian di 2015 itu turun lagi menjadi 5.500. Nah, itu kalian menghitungnya itu berdasarkan harga nilai yang ada yang ditetapkan pada tahun itu. Kalau 2010 masih 5.000 berarti ngitungnya pakai yang itu. Kalau 2012 naik 6.000 berarti ngitungnya 6.000 gitu. Oke. Yang kedua, harga tetap atau konstan, yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Ini perbedaannya. Kalau harga konstan itu atau harga tetap, kalian menghitungnya berdasarkan nilai pada tahun tertentu saja gitu. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya itu dihitung berdasarkan tahun tersebut. Misalkan 2010 sampai 2015 tadi ada perbedaan harga dari beras. Nah, ketika kalian ngitungnya dari 2010, harga yang menjadi perhitungannya itu yaitu nilai dari barang atau jasa di tahun 2010. Meskipun kalian ngitungnya di 2011, 12, 13, 14 sampai 15, tetap berdasarkan harga konstan di tahun 2010 gitu ya. Oke, cara perhitungan